Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Tamara Sinisan Sitarani dan Saya Sherlina Adelia. di sini kami akan menjelaskan apa saja sih bidang-bidang yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu dan pelayanan apa saja sih yang diberikan. Yuk ikuti kami. Ada beberapa pelayanan yang diberikan pada bidang GPK. Kenaikan pangkat, Dapodi, SIM PKB, PAK, SKGTT, dan PTT. Kemudian ada Dinak, PPG, E-Kinerja, dan Ujikom Pengawas. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh Kepala Bidang PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Azmi, Kabid PTK Dikbud Kota. PTK itu pembinaan ketenagaan Dikbud Kota Bengkulu. Ya, bidang PTK itu membidangi karir guru khususnya. Ya, jadi mereka mau mutasi, mereka mau naik pangkat, kemudian mereka meningkatkan mutu kualitas mereka, termasuk sekalian masalah guru. Jadi inilah tupoksi pembinaan ketenagaan itu. Jadi kalau ada masalah, mungkin cekcok rumah tangga, perceraian, KDRT, khususnya di guru ya, bukan di siswanya. Cuman kalau yang tindak kekerasan siswa masih juga terlibat PTK, karena itu adalah SDM dari sekolah itu. Pelayanan kita pada khususnya pertama tadi adalah pembinaan sikap guru-guru, kemudian peningkatan SDM guru-guru. Masuk pelayanannya itu naik pangkat, sertifikasi, mutasi, ya, termasuk yang non sertifikasi, kemudian pelatihan, nah, termasuk mereka pensiun, ya seluruhnya di sini diurus. Jadi termasuk yang terutama lagi pembinaan sikap dari guru kita itu. Khususnya itu tadi, pertama kita pendataan, pemetaan guru-guru, kebutuhan guru ya, di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu ini, kemudian sehingga diketahui berapa guru kurang ya, termasuk kalau ada pensiun tentu nanti jadi ya gurunya kurang. Nah itu juga mungkin pengangkatan guru honor untuk pengganti sementara, kemudian proses guru P3K, kemudian guru penggerak, sekolah penggerak, seluruhnya itu pada umumnya SDM dari guru itu yang ditingkatkan. Ada beberapa pelayanan yang terdapat pada bidang pendidikan dasar. Menerima legalisir ijazah dan SKHUN SD sampai SMP. Menerima rekomendasi pindahan sekolah SD sampai SMP. Membuat surat rekomendasi penelitian, menyelesaikan kesalahan penulisan pada SKHU dan ijazah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Apriansa, sekarang diamanahkan menjadi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Terima kasih. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebenarnya terdiri dari dua seksi, satu subordinator. Yang pertama seksi kurikulum dan penilaian. Kemudian ada seksi peserta didik dan pembinaan karakter. Terakhir itu Sarpras, subordinator sarana prasarana dan kelembagaan.
Jadi kita di bidang pembinaan pendidikan dasar melaksanakan tugas-tugas terkait pengembangan kurikulum, terkait sarana prasarana, dan terkait peserta didik yang ada di lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah. Demikian. Nah, kalau untuk pelayanan kita banyak. Salah satunya itu izin operasional pendirian sekolah, baik itu sekolah di negeri maupun di sekolah-sekolah di satuan pendidikan swasta atau sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian kita juga ada pelayanan terkait penerbitan surat-surat keterangan terkait ijazah, terkait perbaikan ijazah, kemudian terkait surat-surat keterangan kebilangan. Kemudian banyak sih pelayanan kita langsung melayani terkait perbaikan sarana prasarana yang ada di satuan-satuan pendidikan atau di sekolah. Mungkin itu salah satu pelayanan yang dilakukan oleh bidang pembinaan pendidikan dasar. Ada beberapa pelayanan yang terdapat pada bidang PAUD, pendidikan anak usia dini, formal dan informal. Pendirian dan perpanjangan izin operasional lembaga PAUD, PKBM, dan LKP. Legalisir ijazah dan SKHU paket A, B, dan C. Menyelesaikan kesalahan pada penulisan ijazah paket A, B, dan C. Membuat surat rekomendasi penelitian ke Satuan PAUD dan PKBM. Menerbitkan NPSN tingkat PAUD, PKBM, dan LKP. Melayani satuan pendidikan dalam permasalahan dapodik. Nama saya Yunani MPD sebagai Kabid bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan bidang PAUD. Bidang PAUD sesuai seperti yang disampaikan tadi bahwa bidang PAUD adalah pendidikan anak usia dini dan non formal. Di sini itu ada yang namanya pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD itu terdiri dari 4 layanan, yaitu Kobar, SPS, TPA, dan TK. Dan juga di PAUD ini juga terdapat PKBM, membidangi bidang pendidikan non formal. Itu paket A, paket B, paket C, atau setara dengan pendidikan SD, SMP maupun SMA, dan juga ada yang namanya LKP. Nah, di situ yang membidangin, makanya dibilang bahwa pendidikan anak di sini adalah bidangan non formal, karena memang ada PKBM, ada PAUD yang non formal di dalam bidang tersebut, termasuk juga LKP. Pelayanan seperti yang disampaikan tadi bahwa kita di sini itu pelayanan untuk pendidikan anak usia dini, ya, yang membidangi anak usia dini atau ada PKBM. PKBM itu ada kalahnya atau juga untuk orang-orang yang tidak sekolah atau putus sekolah, itu yang tidak mempunyai ijazah paket A, paket B, paket C atau setara SD, SMP, SMA. Nah, mereka itu ikut belajar di PKBM yang tersedia di bawah naungan kita, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu bidang PAUD ini. Di sini PKBM ada berjumlah 46 lembaga, ada namanya 1 SKB. Nah, jika ada masyarakat yang tidak mampu, yang ingin sekolah dan mempunyai ijazah, silakan nanti itu datang ke Dinas Pendidikan, insya Allah kita akan bantu. Nah, untuk pendidikan anak usia dini itu ada kelompok pemain, TK, ada Kobar, ada SPS, ada TPA. Untuk TK itu usia 4-6 tahun, itu adalah usia masa transisi, yaitu PAUD ke SD. Di bawah TK itu ada usia adalah 4-0 tahun. Itu untuk di bidang pendidikan anak usia dini dan non formal.
pendidikan nomor registrasi, pembuatan surat keterangan sanggar, perizinan pendirian sanggar, pencatatan warisan budaya Tamira. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kepala Bidang Kebudayaan. Saya Martina Ningsi, Magister Pendidikan, adalah Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Bidang kebudayaan sesuai tugas dan fungsi di nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri adalah sebuah bidang yang mendapat tanggung jawab dalam hal pengembangan, kemudian pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Bidang-bidang yang diampu ya, itu termasuk di dalamnya ada pelestarian cagar budaya, kemudian ada pelestarian dan perlindungan untuk warisan-warisan budaya, dan terutama sekali adalah juga untuk pembinaan tenaga kebudayaan, khususnya kesenian kebudayaan yang ada di lingkup Kota Bengkulu. Di dalam menjalankan tugas keseharian kami, terutama sekali dalam perlindungan, itu selalu melakukan pendataan-pendataan, juga mendaftarkannya, yang semua urusan perlindungan tersebut harus terdata di data pokok kebudayaan dengan mengeluarkan nomor registrasi daerah. Kemudian kami memasukkan ke link data pokok kebudayaan yang disingkat dengan Dapobud ke pusat. Kemudian di dalam keseharian juga kami melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan, mempromosikannya, kemudian memanfaatkan unsur-unsur baik itu cagar budaya maupun warisan-warisan nilai budaya yang ada di Kota Bengkulu khususnya. Juga termasuk di dalam pembinaan para pelaku-pelaku seni budaya, baik itu budayawan, baik itu pemerhati budaya, ataupun pelaku-pelaku budaya lainnya, termasuk ada BMA di sana, maksudnya Badan Musyawarah Adat, kemudian juga ada para seniman-seniman, pelaku kesenian budaya yang ada di Bengkulu, para sanggar-sanggar. Kemudian mitra kerja kita ada juga Dewan Kesenian Kota Bengkulu. Bersama-sama kami melakukan pengembangan dan pemanfaatan semua seni budaya yang ada di Kota Bengkulu khususnya.